Muhammad nabina binur hadi. Ustaz, apakah dalam kubur semua orang muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat? Kebetulan saya lagi menghafal tanya jawab dalam kubur, Ustaz. Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini yang dihafal dari sekarang. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Rasulullah, man imamuka. Kok tak semua yang kamu jadi deh? Udah ku hafal semua kecil. Udah dapat bocoran soal. Apa yang menyebabkan kamu menjadi penduduk Sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia malas salat, nggak mau salat. Yang salat tapi menunda-nunda. Well tempatnya, well. Ada nama-nama tempat di dalam neraka itu kaum muslimin. Penghuninya khusus buat orang yang suka berzina, melemparkan mani di sana, menyerahkan mani di situ, berserakan maninya di selangkangan para pelacur. Maka ada tempat lagi khusus buat mereka. Ada lagi azab khusus buat mereka. Orang-orang yang hobi bakar riba. Ada lagi tempat yang mengerikan khusus buat mereka. Ibadallah yang kami muliakan, saat kita bicara neraka, saatnya harusnya kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita sujud lama-lama kepada Allah, menangis banyak-banyak. Saat Nabi bercerita tentang neraka kepada para sahabat, Nabi menangis, sahabat menangis. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Ada-ada tidak puasa tetap Islam, tidak haji tetap Islam, tidak bayar zakat tetap Islam, tapi tidak sholat kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, menurut mazhab Syafi'iyah, orang tidak sholat haram disolati kalau dia mati. Sholat itu kuncinya agama, sholat itu kuncinya surga, sholat itu tiang agama, sholat itu kunci kebaikan. Tidak ada sholatmu, tidak ada pintu surgamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholatmu, tidak ada kunci kebaikan. Hari ini sekarang banyak orang kalau mau beli buah, dia mau buah yang ditutup plastik. Kalau beli apel, apel yang ditutup plastik. Kalau mau beli anggur, anggur yang ditutup plastik. Kalau mau beli buah pir, pir yang ditutup plastik. Karena memang buah yang tertutup lah yang terpelihara, yang terjaga dari bakteri dan segala macamnya. Hari ini orang mengatakan berperadaban itu kalau membuka aurat. Semakin terbuka, semakin berperadaban. Banggalah seorang perempuan. Saya orang Amerika, orang Eropa, menurut kami semakin terbuka, semakin berperadaban. Datang seorang muslimah sarjana dari Yaman, dia jawab dengan tersenyum, kalau semakin terbuka, semakin berperadaban, maka monyetlah yang paling berperadaban. Salahuddin ini kegundahannya tentang Palestina. Adapun Muhammad Al-Fatih kegundahan yang tentang Konstantinopel. Itu maksud saya, teman-teman. Nah, jadi sekarang antum kalau mau besar, tergantung kegundahan antum apa. Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih gak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele, remeh-temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Jadi mulailah antum memikirkan umat ini. Seorang ahli tafsir mengatakan, kalau ada orang yang mati sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia, maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Kita harus senantiasa menjaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan, mencerminkan isi kepala kita, mencerminkan isi hati kita. Karena apa yang dituang dari gelas, itulah isinya.
Kalau gelas berisi susu, yang dituang pasti yang keluar susu. Kalau ada gelas berisi air comberan, maka yang keluar pastilah comberan. Tidak bisa bohong. Begitulah manusia. Maka wajar dalam Islam dikatakan, man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir kulul haq aw yasmut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir beriman, maka hendaklah dia ngomong yang benar aja. Atau kalau enggak, lebih baik dia diam. Kenapa? Diam lebih baik daripada mengatakan tapi tidak benar. يا حبيبي نور